Assalamualaikum semua, perkenalkan nama saya Mardia Hanif. Saya mahasiswa Universitas Pajajaran jurusan Ekonomi Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah Eropa didominasi oleh kepercayaan Nasrani. Tapi tahukah kamu, jauh sebelum itu, sekitar abad ke-8, Islam pernah menaklukkan beberapa negara di Eropa, khususnya Spanyol, atau yang dulunya kita sebut dengan Andalusia. Nah, kita akan mencoba membahas beberapa fakta menarik terkait peradaban Islam di wilayah Spanyol. Let's check it out. Masuknya Islam. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, ia berhasil menaklukkan pasukan barbar dan wilayah Afrika bagian utara. Perjuangan dimulai pada tahun 711 Masehi. Ketika itu, Musa bin Nusair yang menjabat sebagai gubernur dinasti Umayyah mengirim pasukannya ke Spanyol sebanyak 7.000 pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Ketika Tariq memasuki wilayah Spanyol, mereka dihadang oleh Roderick dan pasukannya sebanyak 100.000 orang pasukan. Mendengar itu, Musa mengirimkan 5.000 pasukan tambahan untuk membantu Tariq melawan pasukan Visigoth. Pertempuran dahsyat pun terjadi di lembah sungai Barbate yang berlangsung selama 8 hari. Dalam pertempuran ini, mereka tidak mendapatkan perlawanan yang berarti, lantaran melemahnya pertahanan kerajaan Visigoth yang berkuasa saat itu. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad ini membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, yang pada akhirnya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk di bagian utara mulai dari Saragossa sampai Navarre. Perkembangan dan kejayaan Islam. Tidak butuh waktu lama, peradaban Islam berkembang sangat pesat di wilayah Spanyol, yang diantaranya adalah Cordoba menjadi pusat pemerintahan Islam di Spanyol pada tahun 756 Masehi yang dipimpin oleh Abdul Ar-Rahman I. Pada saat itu, Cordoba dikenal sebagai pusat intelektual di Eropa. Banyaknya didirikan perguruan-perguruan tinggi Islam dengan berbagai disiplin ilmu. Masa keemasan Islam terjadi pada masa pemerintahan Abdul Ar-Rahman III. Salah satu perkembangan Islam di Spanyol yang paling besar adalah terbentuknya Universitas Cordoba yang juga dibangun oleh Abdul Ar-Rahman III. Terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari emirat menjadi kekhalifahan. Membangun lebih dari 700 masjid besar dan 400 ruangan sebagai pusat dakwah. Dan juga mendirikan 27 sekolah dan 70 gedung perpustakaan pada masa pemerintahan Al-Hakam Al-Mutasir pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Pada masa pemerintahan Islam, umat Islam, Kristiani, orang Yahudi hidup berdampingan dengan nyaman, tentram, dan penuh toleransi. Dengan pencapaian terbesar membangun Universitas Cordoba, maka banyak ilmuwan-ilmuwan besar yang diciptakan. Sebenarnya masih banyak perkembangan peradaban Islam di Spanyol selama 7,5 abad itu, tapi kita bisa merangkum menjadi 10 poin yang tadi ya teman-teman. Keruntuhan Islam. Pemerintah Islam melemah seiring timbulnya perpecahan dari dalam dan luar pada tahun 1013 Masehi. Pada periode ini juga Spanyol terpecah menjadi 30 negara-negara bagian. Banyak kota penting di Spanyol diambil alih oleh kerajaan Kristen termasuk Cordoba dan Sevilla. Kota Granada adalah kota terakhir yang tersisa sebelum Khalifah Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Nasir memilih menyerah setelah dikepung oleh tentara kerajaan Kastila Spanyol, yang terjadi pada tahun 1492 Masehi, dan akhirnya menandatangani kesepakatan damai dengan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Secara umum, ada beberapa penyebab runtuhnya Islam di Andalusia. Yang pertama yaitu konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, persoalan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, serta hilangnya peran ulama kala itu. Dengan terusnya Islam di Spanyol, maka kerajaan Katolik memberikan dua opsi kepada umat Muslim. Yang pertama yaitu masuk agama Kristen atau keluar dari Spanyol. Terakhir, peninggalan Islam. Seperti yang kita ketahui, banyak peninggalan Islam yang ada di Spanyol, mulai dari ilmu pengetahuan, kota, bangunan dan arsitektur, seni, dan sebagainya. Peninggalan pertama yang akan kita bahas adalah Alhambra Palace in Granada. Alhambra merupakan istana terindah di Spanyol yang memiliki arti benteng merah. Disebut benteng merah karena bangunan ini dihiasi oleh keramik-keramik merah dan bata,
sehingga dinding luarnya terlihat seperti berwarna kemerahan. Istana ini didirikan oleh Khalifah Abdul Ar-Rahman An-Nasir dari dinasti Ahmar. Al-Hamra sendiri merupakan istana yang memiliki arsitektur yang hebat, mulai dari gerbang, ukiran dinding, langit-langit atapnya, maupun desain dari bangunannya itu sendiri. Banyak detail yang menarik di istana ini, dan juga fakta bahwa pembentukan istana ini menggunakan perhitungan trigonometri dan setiap hal memiliki makna di dalamnya. Banyak interior yang menarik di istana ini, seperti Taman Singa, General Life atau Garden of Architect, dan juga seni kaligrafi kufi yang mendominasi dinding, pilar, dan atap istana. Masjid Cordoba. Masjid Cordoba adalah salah satu peninggalan penting Islam lainnya yang sekarang beralih fungsi menjadi Gereja Santa Maria de la Sede atau katedral. Masjid ini pertama kali dibangun oleh Khalifah Abdurrahman I pada tahun 787 Masehi. Masjid Cordoba memiliki seni arsitektur yang sangat indah, mulai dari menaranya, tiang-tiangnya yang terbuat dari marmer yang bermotif papan catur, pintu tengahnya yang berlapis lantang-lantang emas, dan juga terdapat jembatan Cordoba yang membentang di atas sungai Al-Wadi Al-Kabir. Menara Giralda. Salah satu menara terindah di Eropa setinggi 105 meter ini dibuat oleh Ben Ahmad Basso. Dikabarkan, bangunan ini selesai dibuat pada tahun 1198 Masehi di kota Sevilla. Giralda merupakan sebuah menara yang dibangun sebagai tempat pengawasan untuk mempertahankan kota Sevilla dari serangan musuh. Dan yang terakhir adalah Torre del Oro, sebuah menara emas sekaligus menara pengawas untuk mengontrol akses keluar masuk kota Sevilla. Menara ini dibangun pada abad ke-13. Itulah sejarah dari peradaban Islam yang pernah menaklukkan Spanyol selama 7,5 abad. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.